Halo Sobat Litdik, masih di podcast Literasi Digital Siberkreasi, di mana kali ini Siberkreasi ada yang berbeda. Kita masih di edisi jalan-jalan bareng sama aku Satya Yozi dan juga ada Indi Arisa di sini, Sobat Litdik. Kita hari ini masih dari teater pementasannya Laksamana Malahayati. Betul sekali. Tepatnya ada di Taman Ismail Marzuki Jakarta, dan hari ini adalah hari terakhir di mana Sobat Litdik semua bisa datang ke sini dan juga menyaksikan sekeren apa, se-inspiring apa sosok seorang Laksamana Malahayati yang merupakan seorang Laksamana perempuan pertama di dunia di abad sekitar 15-an. Abad 15, abad 16, betul sekali. Ini dimana tentunya pagelaran ini juga sebagai rangkaian acara dari hari ulang tahun TNI Angkatan Laut yang ke-78, di mana acara ini berniatan untuk meningkatkan kembali kesadaran generasi muda tentang pejuang maritim Indonesia, pahlawan-pahlawan Indonesia, salah satunya adalah Laksamana Malahayati ini. Dan kali ini sama Satya bakalan ngobrol-ngobrol barengan sama spesialis kemitraan dan hubungan media dari Portkesmas. Beliau adalah Dea Mangun. Langsung aja kita panggil Kak Dea. Kak Dea, halo. Kak Dea, apa kabar? Kabarnya baik. Baik. Alhamdulillah. Kabarnya baik. Tapi gak sesuai ya sama suaranya. Gak apa-apa, yang penting ini apa, afirmasi positif aja. Betul, dan tetap make it ya. Betul. Weekendnya kita jalan-jalan ke pementasan Laksamana Malahayati. Nah, Kak Dea, barusan kan kita mendengar nih kata Portkesmas. Mungkin Sobat Litdik juga jangan ketukar sama yang komedi-komedi itu ya. Betul ya. Tadi juga pas ngobrol sama Kak Dea, pas kita masih off cam, dia bilang kayak, iya banyak banget tuh yang suka keserimpet tuh. Pas present salah-salah tuh. Iya, kalau kita kan udah Gitu. latihan Portkesmas. Gitu. Portkesmas. Sekali lagi. Portkesmas. Gitu ya. Sekarang gilirannya Kak Dea untuk menjelaskan dan memperkenalkan sama kita semua nih Kak Dea. Betul. Jadi Portkesmas itu apa sih? Apakah ada singkatannya? Silakan. Oke, terima kasih banyak banget. Pertama, sudah benar pengucapannya Portkesmas. Mantap, itu penting banget. Iya, karena emang sering banget kejadian Portkesmas itu salah aja atau salah sebut gitu. Mungkin sebelum aku memperkenalkan diri, aku berterima kasih banyak dulu buat teman-teman Siberkreasi dan Kominfo atas undangannya ke sini gitu. Halo, aku Dea Mangun dari Portkesmas. Portkesmas itu apa? Itu kepanjangan dari Portal Kesehatan Masyarakat. Jadi kalau yang ini beneran ada kaitannya dengan kesehatan. Betul. Port itu aku sempat tadi mikirnya kayak portal. Apakah portal ke alam gaib? Bukan, enggak ya? bukan dong. Ini Bukan. adalah Portal Kesehatan Masyarakat. Apa tuh Kak? Bener. Jadi ini adalah salah satu organisasi yang isinya adalah anak-anak muda. Ngakunya Kita sih ngakunya muda ya, Kita lebih ke harus muda. Harus muda. Oke, Sumpah aku muda. kita juga harus dimuda-mudain. Iya, Nah, benar. betul. Gak apa-apa, memang fenomena ya zaman kita masih ABG tuh kayaknya pengen setante-tante mungkin. Kalau yang cewek pas udah OTW tante-tante sebocah mungkin. Iya, gitu. Maunya menjadi lebih muda. Benar. Kayak gitu. Jadi isinya adalah anak-anak muda yang mayoritasnya adalah tenaga kesehatan. Gitu. Oke. Jadi kami itu fokusnya adalah pendampingan ke puskesmas untuk meningkatkan kesehatan masyarakat gitu. Oke, kalau Menarik. setelah COVID kan kita akrab dengan istilah atau term garda terdepan ya di dunia Iya. kesehatan. Berarti teman-teman yang tergabung di Portkesmas ini kah? Betul gitu. Jadi emang Portkesmas itu terbentuk dari isinya adalah teman-teman yang dulu aktif mengurusi COVID. Gitu. I see. Produk-produk COVID memang ya brand ini ya. Lahir dari Gitu. pandemi ya. Jadi ya bisa dibilang kalau Portkesmas sekarang tim Palu Gada lah, mau apa kita ada gitu. Mantap. Baik. Tapi yang pasti kalau udah diundang ke podcastnya Literasi Digital Siberkreasi bersama dengan Kominfo gitu ya. Ini pasti ada kaitannya nih Kak Dea dengan peningkatan literasi digital supaya Yes. kita juga sebagai masyarakat makin cakap digital. Nah, kalau dari teman-teman Portkesmas apa nih yang dilakukan untuk meningkatkan literasi digital? Oke, yang kita lakuin, jadi ini sebenarnya perjalanannya unik ya. Oke. Karena kan tadinya kita isinya mayoritas adalah teman-teman dari tenaga kesehatan gitu. Terus kok jadi literasi digital ngebahasnya gitu. Ya tadi Portkesmas sendiri itu terbentuk dari teman-teman yang dulunya berkecimpung di COVID gitu, mengurusi COVID dan ketemu pegiat-pegiat yang aktif dan pakarnya dalam literasi digital
Dan akhirnya podcast Mas ini lahir gitu. Dari tidak dibantu juga dari guru-guru kami seperti ICT Watch dan Siberkreasi gitu. Akhirnya dari sanalah kami mendapatkan pelatihan gitu literasi digital, yaitu kami mengikuti trainer TOT-nya yang Kominfo. Nah, lahirlah 5 orang trainer yang tersertifikasi. Nah, dari situlah kita mulai mengikuti roadshow. Aku ingat banget pertama kali itu ikut Makin Cakap Digital. Iya. Bareng ICT Watch itu dari banyak kota dan teman-teman podcast Mas ikut bergabung di dalamnya gitu. Dan di sana kami juga karena fokusnya kesehatan, kami lebih fokus literasi digital tentang kesehatan gitu. Dan selain itu selama menyampaikan literasi digital mengenai kesehatan juga dibarengi dengan penyampaian mengenai hoax gitu. Benar-benar. Hoax ini juga salah satu yang terus-menerus ya kita perangi bersama. Betul. Karena selama masih ada grup, terutama grup keluarga besar, itu hoax itu sering tersebar ya. Ada yang lebih parah. Apa? Grup arisan. Itu adalah gerbang utama berita-berita hoax. Biasanya gimana kalau arisan? Jadi begitu udah masuk, astagfirullahaladzim, forward gitu. Bukan astagfirullahaladzim balas dulu ceritanya, enggak, astagfirullahaladzim forward. Forwardnya bukan ke satu kontak, multiple 5 grup. 5 grup. 5 grup, betul. Jangan lupa grup WhatsApp maksimalnya 999. Iya benar. Ya, kebayang kalau grup itu full. Ya, ada berapa banyak orang yang kena berita hoax ini. Benar, makanya ya. Jadi jangan asal sebar. Dan kita juga nih sebagai yang menerima broadcast tersebut, jangan ditelan mentah-mentah. Betul. Jadi di cross check lagi juga. Apalagi kalau misalkan kita bicara tentang kesehatan, mengacu ke kesehatan, kadang banyak orang yang suka ini kan sekarang self diagnose. Iya. Baca artikel, oh aku pusing, mata aku berem yang kanan, oke cancer gitu kan. Suka coy. Maksudnya kadang ada yang gitu kan, saking paniknya baca-baca self diagnose gitu kan. Nah mungkin berita hal-hal tersebut yang memang ingin disampaikan oleh teman-teman podcast Mas. Tapi kalau misalkan targetnya sebenarnya tuh siapa sih Kak target-target dari literasi digital podcast Mas sendiri? Oke, untuk target-targetnya, nah lagi-lagi tuh podcast Mas sangat beruntung ya gitu. Kami seiring berjalannya waktu dan meningkatnya pengalaman gitu, kami belajar suatu metode tentang perubahan perilaku dan bagaimana menyampaikan pesan yang berbasis komunikasi, yaitu komunikasi antar pribadi. Kami mendapatkan suatu metode tersebut dan akhirnya itulah yang sekarang sedang kami jalankan, dan sasarannya adalah ibu kader, lalu dibarengi dengan tenaga promosi kesehatan, ahli gizi, bidan, atau edukator kesehatan lainnya, di mana ini berdampingan dengan puskesmas gitu. Dan di mana kami yakin kader dan yang tadi saya sebutkan adalah ujung tombak transformasi dari di layanan primer yang ini sering banget mungkin sama Pak Menkes disebut-sebut ya gitu. Nah, dalam 6 bulan mereka itulah yang menjadi target dari literasi digital kami gitu. Selain tadi juga forwardan di grup arisan atau grup ibu-ibu dan sebagainya, itu biasanya tentang kayak apa tadi penyakit-penyakit ya? Iya, self diagnose itu ada juga kadang yang justru kayak cure-nya gitu, misalnya kayak dengan merebus daun anu diteteskan ke mata bisa menyembuhkan mata minus. Iya betul. Kan takut ya. Takut beneran gak bisa. Betul. Memandang dunia lagi. Bukan minusnya yang hilang. Apa? Penglihatannya hilang sayang. Karena jangan juga sampai ya, jangan dulu. Ya. Itu nah, ini benar, itu juga menjadi ini yang dia mungkin isu-isu yang harus ditanggulangi sama teman-teman podcast Mas. Nah, teman-teman podcast Mas juga melakukan itu nggak sih Kak? Gitu seperti misalnya mengcounter, mungkin kenapa sih ada banget hoax-hoax yang kayak seolah-olah mengklaim dia itu padahal bukan dokter, bukan tabib juga mungkin ya, tapi kayak ini bisa menyembuhkan anu. Itu kan kalau benar sampai ada orang yang coba kayaknya bahaya banget ya Kak Dea. Bahaya, gitu. Benar. Jadi selama kami roadshow itu juga yang kami tekankan gitu. Jadi ya tadi selain komunikasi antar pribadi yang kami sampaikan gitu, diselipkan gimana sih caranya mengantisipasi hoax
Nah, gitu. Jadi kalau kami biasanya ngajarin tentang ada loh tinggal buka WhatsApp, kasih kata kunci gitu, masukin kata kunci apa sih sebenarnya mau dicari, apakah ini memastikan ini hoax atau enggak, itu pakai WhatsApp-nya Mavindo. Nah, itu yang kami selipkan juga. Dan kalau misalnya tadi ngobrolin self diagnose, ini sering banget nih kejadian. Karena kan kalau kita lihat sekarang orang-orang tuh dengan mudahnya mencari informasi, apalagi dengan informasi kesehatan, tinggal buka Google sakit kepala, muncul tuh semuanya tentang penyebabnya apa gitu. Dan kita kalau tidak terliterasi dengan baik, mudahlah dicocok-cocokin gitu. Jadinya self diagnose. Padahal itu kerugiannya banyak banget dari self diagnose. Satu, kesehatannya makin buruk. Kenapa kesehatannya makin sugesti buruk? Kayaknya ya kayak Bisa, the power of mind juga nggak sih? Bener, karena mindset Iya benar. kan menentukan juga ya gitu. Jadi itu nggak buat kesehatan bisa makin buruk. Kenapa makin buruk? Karena harusnya misalnya kalau sakit kepala, nggak, pasti orang tuh langsung mikir sakit kepala pasti ada tumor gitu. Iya kan gitu. Padahal nggak semudah itu tumor bisa terjadi gitu. Oke, jadi buat yang ngerasa takut ada tumor, ini kita sekarang udah ada produknya ya. Di sini kamu bisa beli aja. Enggak dong, enggak ya. Kita enggak. Atau mungkin ada paket asuransi. Enggak. Kita Enggak ada juga, enggak, bukan ya. beda konten ya. Itu channel sebelah. Oke, jadi gimana nih Kak Dea, berarti apa yang dilakukan sama teman-teman untuk menerabas hoax itu? Apakah mungkin dari teman-teman terutama mungkin ngejelasinnya kan dari bahasa ada segi-segi kesehatannya gitu ya, yang kita sebagai orang awam tuh nggak ngerti gitu. Oke. Mungkin yang pertama adalah kalau mau mencari informasi kesehatan, carilah di akun-akun atau di sumber-sumber yang terpercaya. Satu. Misalnya dari akun WHO misalnya. Terus kedua dari situs-situs pemerintah, Kemenkes, benar gitu. Mungkin apalagi sekarang Kemenkes, teman-teman kalau misalnya buka IG ayo.kemenkes gitu, itu isinya adalah tentang informasi kesehatan dan itu sudah pasti terpercaya. Betul. Gitu. Terus kalau mau lebih naik level lagi, memang orangnya senang banget baca gitu, kita bacanya jurnal gitu. Iya benar. Tapi mungkin orang males ya. Iya. Kan kalau baca jurnal. Jadi ya mungkin lebih mudahnya gini, karena sekarang sosial media itu sudah mudah diakses ya gitu. Siapa sekarang yang nggak pakai Instagram? Iya betul. Benar nggak? Siapa yang nggak buka TikTok sekarang? Nah mungkin teman-teman bisa dengan cara follow memang dokter gitu, atau memang akun-akun yang memang valid gitu, yang backgroundnya itu tuh sangat relevan. Jadi kalau misalnya ngasih informasi yang memang bisa terpercaya gitu. Paham. Itu tadi ya. Tapi kalau misalkan kita ngebahas tentang, kalau kemarin nih Kak, kita sempat ngobrol-ngobrol juga sama kelompok emak blogger ya kemarin ya KEB. Itu katanya banyak emak-emak yang memang kenapa menyasar emak-emak, karena emak-emak tuh katanya paling banyak kena hoax, paling gampang, perempuan tuh paling gampang kena hoax. Nah tapi kalau misalkan di podcast Mas sendiri, kalau kita berbicara tentang konten kesehatan, apakah juga perempuan orang yang paling banyak mendapatkan hoax atau menyebarkan hoax mungkin, atau mungkin sebenarnya sama aja nih, perempuan laki-laki juga sama aja sebetulnya? Oke. Kalau misalnya kita lihat dalam kesehatan ya gitu, kalau lihat aku lihat di lapangan gitu ya, sehari-hari kan aku bekerja di rumah sakit atau di klinik gitu. Seringnya kalau anak sakit, yang membawa anaknya untuk berobat adalah ibunya. Gitu. Jadi memang ibulah jadi jendela literasi buat anak-anaknya juga gitu. Jadi kalau misalnya ibunya kurang literasinya untuk kesehatan,
pasti itu juga akan berpengaruh gitu. Jadi memang gerbangnya tetap di ibu. Betul, karena kan ibu sebagai ibu rumah tangga gitu ya, ngurusin keluarga ya. Betul. Itu banyak kepala orang lain yang dipegang. Mungkin suaminya satu, anaknya mungkin juga bisa lebih dari satu ya. Betul. Belum lagi buat dirinya sendiri juga gitu. Belum lagi kalau orang tuanya tinggal serumah, aduh jadi banyak. Belum adik-adiknya. Generasi sandwich ya Iya, mungkin generasi ya. Nah, kita sandwich. gak akan ngomongin finansial di sini ya. Kita akan ngobrolnya lebih ke kesehatan aja ya. Betul. Takutnya tiba-tiba kayak kita punya tips and trick menjadi generasi sandwich. Enggak, bukan. Ya. Tapi dia ada yang menarik tadi karena ngebahas tentang yang paling banyak kalau anak sakit dianterin sama ibunya. Teman kita di Bandung, itu dokter teman kami berdua. Itu dia sempat bilang kayak ibu-ibu please stop anaknya demam sedikit datang ke rumah sakit minta antibiotik. Iya kan? Karena itu tuh ibu-ibu tuh paling langsung kayak, "Dok, demam antibiotik deh." Gak sakit apa-apa, antibiotikin aja dok gitu, minta Indo resep. banget. Tuh kan, it's Indo things, bener sekarang berarti. aku tuh jadi mindsetnya juga kayak, aduh gue gak sembuh nih kalau belum kena antibiotik. Padahal kan padahal enggak ya kak? Iya, dan cewek tuh kadang suka bete tahu, kulitnya bisa menguning tahu kalau kebanyakan antibiotik ya kak katanya. Jadi antibiotik ya, wah ini jadi seru ya gitu. Jadi emang antibiotik itu tidak bagus untuk digunakan, gimana ya? Sering-sering atau tidak sesuai dengan indikasi mungkin iya. Kalau kita nyebutnya gitu. Ya kalau misalnya penyebabnya jadi gini, antibiotik itu diberikan kalau penyebabnya adalah bakteri gitu. Tapi kalau misalnya baru demamnya 1 hari, itu mungkin baru virus. Kalau diberikan antibiotik tidak ada gunanya gitu, tidak tepat sasaran lah. Iya. Itu keluarlah istilah samjuhong sama juga bohong. Samain. Belum kan kalau kena antibiotik kita harus finish ya kak ya. Betul. Satu papan alias biasanya 3 hari isi 10 Betul. itu. Jadi 3 hari biasanya 3 hari gitu. Kenapa harus dihabiskan antibiotik itu? Untuk mencegah terjadinya resistensi. Jadi kalau misalnya sakit karena bakteri ini, itu pakai antibiotik yang oh ya udah langsung sembuh gitu. Tapi kalau misalnya antibiotiknya tidak dihabiskan atau penggunaan antibiotik yang sembarangan, kumannya yang tadinya harusnya mati jadi resisten, nggak mati-mati gitu. Malah betah tuh. Benar. Gitu. Resisten yang kita butuhkan hanyalah resist terhadap gombalan-gombalan buaya ya. Iya, Jadi kita harus resist. Betul. Itu kalau antibiotik jangan sampai ya. Jangan gitu. sampai ya. Nah mungkin Kak Dea juga, kita kan di sini dalam rangka pelaksanaan teater Laksamana Malahayati gitu ya. Kita kan pengen banget nih mengambil spiritnya dari Laksamana perempuan pertama di dunia yang sudah eksis dari tahun 1500-an atau abad 15-an gitu ya. Dia juga adalah seorang leader, kan keren banget ya. Perempuan leader bisa memimpin pasukannya 2000 Inombale gitu ya. Kalau dari Kak Dea sendiri selaku perwakilan dari podcast Mas gitu Kak, gimana sih mungkin mengadaptasi spiritnya dari Laksamana Malahayati ini? Kalau ngomongin tentang Laksamana Malahayati, kagum banget ya pertama karena beliau adalah Laksamana perempuan pertama di dunia, bahkan bukan di Indonesia aja ya kan gitu. Jadi kebayang pasti di zaman itu perempuan mungkin sedang tidak dihargai gitu, tapi beliau muncul membawa semangat, keberanian sebagai seorang perempuan gitu, sampai ya dengan jiwa nasionalismenya gitu demi tanah airnya gitu. Jadi harapannya perempuan-perempuan Indonesia sekarang itu punya jiwa keberanian yang tinggi, jiwa pemimpin. Mungkin gak perlulah dulu memimpin orang lain, tapi pimpin diri sendiri dulu. Karena mungkin sering banget ya gitu kita merasa kita bisa memimpin orang lain, tapi ternyata hidup kita kok kayaknya aura-auran gitu. Bener. Jadi bisa memimpin dirinya sendiri gitu. Dan adanya tokoh atau sosok Laksamana Malahayati ini menjadi salah satu bukti bahwa perempuan itu bukan makhluk yang lemah, bener enggak? Exactly. Gitu. Jadi aku yakin perempuan-perempuan Indonesia itu bisa menjadi perempuan yang hebat dan kerja keras
di luar sana dengan bidangnya masing-masing. Mantap. Gak cuma ngomongin di bidang kesehatan Betul. aja ya, seperti yang diwakili oleh Kak Dea dari Podcastmas. Gitu deh kalau gitu. Thank you banget Kak Dea ngobrol-ngobrolnya Kak Dea, ya. terima kasih banyak atas waktunya. Luar biasa sekali nih Sobat Litdik ya. Pastinya kalian yang lagi nonton live streaming dari podcast Literasi Digital Si Berkreasi juga tentunya bisa menonton episode-episode yang lainnya. Atau juga episode ini bisa ditonton ulang ya. Tentunya di YouTube-nya Si Berkreasi. Oke, kalau gitu terima kasih banyak sekali lagi buat Kak Dea Mangun selaku spesialis kemitraan dan hubungan media Podcastmas. Nanti mudah-mudahan ketemu lagi ya Kak ya. Iya, seru banget obrolannya ya tentang antibiotik tentu. Salah satu highlight terbesar Highlight ya. terbesar. Dan hampir aja ngeluarin produk asuransi Betul, bukan jangan, ya. bukan. Kita nggak ada yang tap in ke sana. Ya udah kalau gitu Sobat Litdik, Indi sama Satyanya mau pamit dulu. Jangan lupa untuk saksikan juga nanti live streaming berikutnya. Masih dari gelaran teater Laksamana Malahayati yang mana ini adalah hari terakhir. Jadi buat yang mau nonton malam mingguannya silakan datang ke Taman Ismail Marzuki. Tapi yang pasti tayangan ini masih tetap bisa ditayangkan dan ditonton berulang-ulang. Betul. Seperti biasa di podcast Literasi Digital Si Berkreasi. Betul Indi Arisa sekali. pamit. Satya Yosi pamit. Dan sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye.